Saudara, pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, Presiden Jokowi menyebut akan memasukkan program unggulan Prabowo Gibran pada rencana kerja pemerintah dan RAPBN 2025. Koordinator Staf Sus Presiden, Ari Dwi Payana menyebut komitmen Presiden Jokowi untuk mengawal transisi pemerintahan di bulan Oktober nanti telah disampaikan Presiden saat bertemu dengan Prabowo Gibran di Istana pada Rabu malam. Istana mengonfirmasi kebenaran pertemuan antara Joko Widodo dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengawal keberlanjutan pembangunan pemerintahan ke depan. Koordinator Staf Sus Presiden, Ari Dwi Payana menyebut Presiden Jokowi akan mendukung dan juga menyiapkan masuknya program-program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca 20 Oktober 2024 setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik. Menurut Ari Dwi Payana, semangatnya adalah mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia maju yang telah diletakkan fondasinya oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi bakal mengundang dan juga mendukung program unggulan Prabowo Gibran. Program unggulan mana yang bakal diprioritaskan pemerintahan yang baru? Ulasannya lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Dipo Nubahagia di Istana Kepresidenan. Dipo, selamat siang. Program unggulan apa kemudian yang akan masuk rencana kerja pemerintah dan RAPBN 2025 dan apa saja kemudian program yang bakal jadi prioritas, Dipo? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Yang pertama perlu digarisbawahi kembali adalah komitmen dari pihak istana itu sendiri. Seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen untuk juga mendukung serta menyiapkan agar program unggulan dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran ini dapat masuk ke dalam RKP ataupun rencana kerja pemerintah dan juga RAPBN 2025. Artinya meskipun pada beberapa waktu yang lalu Presiden sempat menekankan bahwa tidak akan membentuk tim transisi khusus, tetapi dirinya akan memfasilitasi jalan agar proses transisi dari pemerintahan Jokowi menuju ke pemerintahan Prabowo Subianto ini dapat berjalan dengan baik dan juga mulus. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Anda, memang sayangnya belum ada keterangan resmi ataupun penjelasan yang lebih mendetail terkait dengan program-program unggulan apa saja dari Prabowo dan juga Gibran yang kemudian akan dimasukkan ke dalam RKP ataupun RAPBN 2025. Tetapi kalau kita tarik pada awal bulan ini, tepatnya pada 5 April 2024, sebenarnya pembahasan terkait dengan masuknya program-program unggulan dari Prabowo Gibran ini sebenarnya sudah bahkan dirapatkan di dalam rapat terbatas. Pada saat itu pembahasannya adalah terkait dengan pagu indikatif APBN 2025 yang juga dihadiri secara langsung oleh Prabowo Subianto. Bahkan Erlangga Hartarto, Menteri Perekonomian pada saat itu bilang bahwa kehadiran Prabowo ini adalah sebagai presiden terpilih meskipun saat itu belum ditetapkan oleh KPU. Nah, pertanyaannya tentu kembali lagi, program-program apa saja yang kemudian kemungkinan besar akan masuk ke dalam RAPBN 2025. Kalau kita melihat janji-janji kampanye yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Prabowo Gibran, ada sejumlah program kerja yang memang nampaknya memiliki kemiripan dengan program kerja dari Presiden Joko Widodo yang artinya besar peluang bahwa program-program ini akan masuk ke dalam RAPBN 2025. Seperti misalnya adalah Kartu Indonesia Sehat untuk lansia. Kita tahu sebelumnya juga sudah ada Kartu Indonesia Sehat di era Presiden Joko Widodo yang artinya ini tidak akan cukup merubah postur APBN ataupun RAPBN secara signifikan, yang artinya kemungkinan akan dimasukkan. Kemudian yang kedua adalah dana abadi pesantren. Kita tahu juga sebelumnya di era pemerintahan Jokowi sudah ada dana abadi pendidikan, termasuk juga soal dana abadi yang dikelola oleh LPDP. Ketiga, ada juga kredit startup milenial. Kita tahu bahwa sebelumnya juga sudah ada kredit usaha rakyat yang tentu ini 11-12. Artinya cukup serupa dan kemungkinan besar program-program ini akan masuk ke dalam RAPBN 2025. Nah, ada sejumlah program kerja lainnya juga yang kemungkinan besar tetap akan dimasukkan karena serupa, seperti misalnya adalah hilirisasi industri, kartu anak sehat untuk pencegahan stunting dan juga ekonomi hijau dan energi hijau. Nah, yang tentu menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian posisi dari program yang paling diunggulkan dari Prabowo Gibran, yakni adalah makan siang gratis. Karena kita tahu ini menelan biaya yang cukup tinggi, sekitar kurang lebih 450 triliun rupiah, bahkan angka ini hampir serupa dengan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota Nusantara. Artinya secara prinsip
Pada saat itu, Menteri Keuangan bilang bahwa pemerintah memberikan ruang fiskal kepada sejumlah program kerja, termasuk makan siang gratis, untuk memungkinkan agar direalisasikan. Artinya, program makan siang gratis ini juga tidak menutup peluang untuk masuk ke dalam era APBN, tetapi tentu membutuhkan waktu bagi pemerintah, khususnya Menteri Keuangan dan juga sejumlah kementerian terkait lainnya, untuk kemudian mendesain kembali postur era APBN agar tentunya dana-dana ataupun anggaran-anggaran yang memang dibutuhkan untuk menjalankan program kerja Prabowo Gibran, khususnya adalah program-program unggulan yang kemudian menyita anggaran yang cukup tinggi, ini tetap dapat dimasukkan dan tentu proses transisi ini berjalan dengan mulus dan juga baik. Nah, pada saat tanggal 5 April lalu bahkan Presiden juga secara langsung meminta kepada Menteri Keuangan untuk tetap membuka komunikasi, untuk terus membuka komunikasi dengan pemerintahan baru. Dalam hal ini adalah tentunya Prabowo Gibran, untuk terus mengkoordinasikan hal ini, mengkoordinasikan program-program unggulan dari Prabowo Gibran untuk dimasukkan ke dalam era APBN 2025. Artinya, sebagai era APBN pertama yang kemudian nanti akan digunakan oleh pemerintahan baru setelah tanggal 20 Oktober 2024, tentunya komunikasi ini akan terus terjadi. Mungkin saja selama 6 bulan ke depan, artinya pertemuan-pertemuan antara pemerintahan Jokowi, dalam hal ini mungkin saja Presiden, Menko Perekonomian dengan Prabowo Subianto, tidak menutup kemungkinan ini rapatnya akan terus terjadi sampai dengan nanti postur dari era APBN ini terbentuk dan kemudian diumumkan kepada publik. Sisko. Kasih secara intensif dilakukan dari pihak istana terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Terima kasih Dipo Bagia yang melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan.